rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di acara Ruang Kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Beruntung ya, ada kesempatan untuk belajar banyak di Ruang Kesehatan yang pada siang hari ini insya Allah akan sangat membantu bagi Anda yang kebetulan akan memiliki bayi. Karena banyak sekolah untuk membuat kita pandai menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dai. Tapi nggak ada sekolah ya buat menjadi orang tua gitu. Baik, pada siang hari ini yang sudah hadir adalah seorang dokter yang nggak jauh sebetulnya dari silaturahim, Dokter Gita Tiara Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ruang Kesehatan yang hari ini seperti yang saya bilang tadi, bekal untuk para orang tua karena nggak ada sekolah buat ayah dan ibu. Iya, benar sekali. Persisnya bahas apa nih? Hari ini saya akan membawakan tentang persiapan menyusui di masa kehamilan. Seringnya itu menyusui di masa kehamilan. Ya, betul sekali. Seringkali kita sering ditanyakan oleh ayah bunda yang sedang hamil, yang menunggu bayinya, apakah ASI saya akan keluar? Seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jamak ditanyakan oleh pasien-pasien pada kami, atau mungkin pernah juga kita bertemu dengan orang yang bertanya seperti itu. Biasanya ASInya keluarnya hari keberapa? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Banyak pertanyaan terkait dengan ASI dan menyusui akan dijawab pada acara kita siang hari ini. Jadi Dok, sepenuhnya waktu untuk memaparkan apapun terkait dengan persiapan menyusui ini, silahkan, kami akan dengar sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Gita dari Rumah Sakit Melia. Kali ini terima kasih sudah diberi kesempatan oleh pihak Rasil untuk membahas tentang menyusui. Bulan lalu kita sudah pernah datang kemari dan membahas tentang menyusui juga, tapi berkaitan dengan mengapa menyusui itu penting. Nah, sekarang kita bahas kelanjutan ke berikutnya tentang persiapan menyusui itu sendiri pada masa kehamilan. Kenapa harus bersiap sejak hamil? Karena ketika proses bayi sudah lahir, akan ada masa-masa baru di mana ayah dan bunda beradaptasi dengan makhluk baru lagi. Manusia yang begitu rapuh, yang tampaknya tidak berdaya, yang butuh perlindungan sepenuhnya. Nah, oleh karena itu perlu siap ayah bundanya sejak bayinya masih dalam kandungan. Saya akan membahas tentang sisi menyusuinya saja. Yang perlu kita ingatkan kembali di pikiran kita, ditanamkan kembali di pikiran kita bahwa proses menyusui adalah salah satu rangkaian yang normal yang terjadi di kehidupan manusia, terutama perempuan. Allah sudah menciptakan tubuh perempuan sedemikian rupa untuk bisa hamil, untuk bisa melahirkan, begitu pula untuk bisa menyusui. Itu sebabnya menyusui adalah hal yang normal dan hal yang alami akan terjadi karena Allah sudah menciptakan tubuh perempuan sedemikian rupa sehingga bisa menyusui bayinya. Dari WHO sendiri sebetulnya sudah ada standar untuk memberikan makanan pada bayi dan anak. Standar emas ini ada 4 poin. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini, di mana bayi sejak lahir langsung ditaruh di dada ibunya untuk dikenalkan proses menyusu 1 jam pertama dalam kehidupannya. 1 jam pertama yang sangat penting untuk hidupnya. Yang kedua adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif ini berlangsung dari lahir sampai usia 6 bulan. Eksklusif dalam artian sumber nutrisinya, sekali lagi, sumber nutrisinya hanya ASI saja. Tidak ada intervensi dengan sumber nutrisi lain seperti makanan pendamping ataupun susu formula maupun air tajin atau air-air lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan, didampingi dengan ASI, mendampingi ASI maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Kita sebagai seorang muslim sudah tahu ada anjuran menyusui sampai 2 tahun dan WHO baru beberapa tahun belakangan menyarankan untuk menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Hal ini karena apa? Karena ASI adalah yang terbaik bagi bayi dan sumber nutrisi yang paling tepat bagi bayi sampai usia 2 tahun itu sangat memenuhi kebutuhan nutrisinya bayi.
Nah, tadi saya sudah bicarakan tentang ada kekhawatiran pada masa-masa hamil. Kekhawatiran yang makin besar biasanya terjadi di trimester ketiga. Pertanyaan, ASI saya cukup tidak nanti? ASI saya akan keluar tidak nanti? ASI saya akan berwarna seperti apa nanti? Hal seperti itu jamak ditanyakan karena umumnya orang ketika berkunjung pada orang yang baru melahirkan, pertanyaannya sudah ada ASI-nya atau belum? Pertanyaan seperti itu otomatis menjadi stigma bahwa oh iya, kalau habis melahirkan, menyusui, ASI-nya akan langsung lancar keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan supaya agar nantinya di akhir diskusi kita hari ini tidak ada lagi kekhawatiran tentang ASI-nya tidak keluar, ya. Kenapa? Kita jelaskan dulu tentang anatomi payudara. Anatomi payudara perempuan. Setiap perempuan yang memiliki payudara yang sehat bisa menyusui bayi, ya. Nah, payudara perempuan seperti kita lihat ini tampak luarnya seperti ini, ya. Ada daerah puting, ada daerah areola, daerah hitam sekitar puting. Bayi nanti menyusui di sini, bukan di puting, ya. Kenapa? Saya akan kupas kulitnya. Kita lihat di dalam payudara ada saluran ASI yang bermuara di puting, ya. Nah, jadi kalau hanya di puting, bayi akan hanya menyusu di saluran ASI-nya saja. Sementara di daerah hitam sekitar puting atau areola ada kelenjar susu. Kelenjar susu atau gudang ASI ini yang akan dipijat bayi pada saat menyusu sehingga ASI akan keluar lebih banyak. Nah, kemudian kalau kita besarkan lebih besar lagi payudara, ini adalah kelenjar payudara yang tadi saya tunjuk yang warna kuning ya. Ini diperbesar lagi insetnya. Nah, ini dilingkupi lagi oleh pembuluh darah yang menyuplai nutrisi untuk kelenjar payudara sehingga bisa menghasilkan ASI. Dan juga ada otot yang melingkupi kelenjar payudara ini. Otot ini akan berfungsi untuk mengkontraksikan kelenjar payudara sehingga kelenjar payudara ASI yang ada dalam kelenjar payudara keluar ke saluran ASI. Ya, hormon yang mempengaruhi pengeluaran ASI adalah oksitosin dan itu ada di dalam otaknya ibu. Nah, di sini ada bagian kecil di otak perempuan, otak manusia, laki-laki dan perempuan namanya hipofisis, menghasilkan prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu berperan untuk memproduksi ASI, sementara oksitosin berperan untuk mengeluarkan ASI. Ini sudah diciptakan dan ada di tubuh manusia, terutama perempuan, ini ada. Jadi itu sebabnya saya bilang menyusui adalah hal alami. Berlanjut dari anatomi, kita akan jelaskan tentang gimana sih ASI diproduksi. ASI diproduksi ada 3 tahap. Yang pertama, ketika dalam kandungan, dimulai pada usia kehamilan 4 bulan atau 16 minggu, mulai terjadi perubahan kelenjar payudara. Kelenjar payudara mulai berubah menghasilkan laktosit atau sel yang menghasilkan ASI. Kemudian kelenjar payudaranya akan bertambah besar dan bertambah banyak. Selain itu, akan terbentuk komposisi kolostrum. Kolostrum adalah sumber nutrisi yang pertama kali keluar dari payudara ibu setelah bayi lahir. Kolostrum ini tinggi protein dan tinggi daya tahan tubuh, tinggi zat imun. Nah, kemudian yang kedua, laktogenesis kedua berlangsung ketika bayi sudah keluar dari rahim ibu, plasentanya atau ari-arinya sudah keluar dari rahim ibu. Ketika plasenta keluar, hormon kehamilan itu akan turun secara bertahap. Hormon kehamilan ini memiliki peranan, dia akan menghalangi, anggap saja tangan saya yang di kepala ini adalah kelenjar payudara, di sini ada reseptor untuk menerima oksitosin dan prolaktin yang berperan untuk menghasilkan ASI, dan ini adalah tangan saya satunya adalah hormon kehamilan yang menghalangi hormon prolaktin oksitosin untuk bertemu dengan si kelenjar payudara. Selama hamil, wajar ASI tidak keluar. Kadang ada pertanyaan, ASI saya sudah merembes pada saat hamil. Umumnya tidak, karena ini yang terjadi. Ini sudah alamiah. Ya. Kemudian ketika melahirkan, ari-arinya sudah keluar dari rahim, hormon kehamilan akan perlahan turun. Perlahan turunnya sehingga hormon prolaktin dan oksitosin pun akan perlahan masuk. Karena perlahan masuknya, bekerjanya pun perlahan, sehingga kolostrum yang sudah ada di dalam payudara, dalam kelenjar payudara, itu akan keluar sedikit demi sedikit. Ya, jadi di awal-awal ASI akan keluar sedikit demi sedikit dan itu adalah wajar. Ya, kemudian
pada masa laktogenesis kedua ini sangat dipengaruhi hormon. Hormon prolaktin dan oksitosin akan bertanggung jawab selama proses menyusui itu distimulasi di laktogenesis kedua. Stimulasi ini sangat perlu sekali. Stimulasinya apa? Yakni bayi menyusui langsung di puting, ya. Jadi selama laktogenesis kedua sangat penting sekali bayi untuk menyusu langsung ke payudara sesegera mungkin. Dengan hisapan mulut bayi ke puting ibu, dia akan, ketika bayi menghisap, dia akan merangsang persarafan, kemudian sarafnya itu akan memberikan sinyal ke hipofisis, mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin untuk bilang bahwa ayo produksi ASI-nya, seperti itu. Dan itu terjadi di laktogenesis yang kedua. Laktogenesis kedua ini terjadinya pada berapa hari sih? Sampai 3 hari. Jadi 3 hari pertama itu penting sekali. Ada yang mengatakan sampai 6 hari. Jadi sangat-sangat penting sekali di hari-hari awal ibu mencoba menyusui langsung bayinya, ya. Kemudian laktogenesis yang ketiga. Yang ketiga ini terjadi setelah laktogenesis kedua ditandai dengan bukan kolostrum lagi yang keluar, tapi ASI yang sudah matur. ASI matur itu yang biasa dilihat, ASInya warna putih atau putih kental atau kuning kental seperti itu, ya. Nah, di sini yang berperan sudah mulai supply meet demand. Sebanyak apa yang diproduksi tergantung berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, tadi sudah bicarakan tentang hormon-hormon, tentang tahapan-tahapan, tentang anatominya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita pahami apa sih yang akan terjadi pada saat proses melahirkan nanti, apa yang akan saya hadapi, bagaimana nanti menyusuinya, seperti itu. Nah, ketika bayi masih dalam kandungan kan ASI-nya belum keluar tuh. Nanti ketika bayi sudah lahir, ASI akan perlahan keluar, itu memang tidak langsung banyak merembes seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada pengaruh hormon yang baru bekerja sedikit demi sedikit, yang lama-lama akan tambah banyak, tambah aktif, tambah giat, seperti itu. Oleh karena itu ada tipsnya dari yang tadi kita bicarakan. Yang pertama, lakukanlah untuk biar agar ASI cepat keluar, lakukan persiapan secara fisik dan mental, terutama untuk ayah dan bundanya. Makan dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian siapkan mentalnya untuk rileks untuk menghadapi persalinan yang sehat, ya. Kalau ayah bundanya sudah khawatir duluan, panik duluan, itu akan menghambat oksitosin bekerja. Si oksitosin ini terhambat jika ada stres, baik itu fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, lakukan persiapan dengan edukasi, mengedukasi diri. Mengedukasi diri caranya seperti apa? Misal dengan lihat ruang kesehatan seperti ini, atau mungkin membaca buku, atau mungkin ke kelas ASI, atau bertemu dengan konselor menyusui. Konselor menyusui bisa ibu dan ayah dan bunda temui pada usia kehamilan 28 minggu, 36 minggu, pada saat melahirkan, pada saat di rumah sakit, kemudian juga pada saat usia 7 hari, usia 14 hari, dan 40 hari, atau pada saat dirasakan perlu bantuan dalam proses menyusui. Nah, kemudian persiapan berikutnya, tips berikutnya adalah menyiapkan lingkungan keluarga, memberitahukan pada keluarga besar bahwa saya akan memberikan ASI bagi bayi saya. Akan memberikan ASI artinya memerlukan bantuan. Ada idiom yang mengatakan it takes a village to breastfeed a baby, itu betul sekali. Karena ibu yang baru melahirkan kondisinya lagi begitu lemah secara fisik, sehingga perlu bantuan dari orang-orang sekitar untuk mengerjakan pekerjaan di luar pengasuhan bayi, seperti itu. Kemudian siapkan juga, pilih fasilitas kesehatan yang mendukung keinginan ayah bunda untuk bisa memberikan ASI bagi bayinya. Bisa mendukung terjadinya inisiasi menyusui dini, bisa mendukung untuk rawat gabung full, bisa mendukung untuk bisa membantu ibu menyusui bayinya dengan teknik yang tepat. Seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi lahir. Bayi lahir, ibu dan bayinya stabil, mau lahiran spontan ataupun dengan tindakan, itu bisa dilakukan IMD. Ya, kemudian tips berikutnya adalah rawat gabung. Rawat gabung selama 24 jam. Kenapa? Agar kita kenali kondisi bayi kita itu butuh ASI-nya, minta laparnya itu pada saat seperti apa, kapan, itu kita langsung segera tanggap untuk memberikan ASI. Kemudian
persiapan yang berikutnya sekali lagi mempersiapkan diri dengan menambah ilmu. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Baik, sebagian yang sudah kita dengar itu memang persiapan yang tidak harus dilakukan, tapi bukan berarti banyak hal lain lagi yang tidak dapat Anda ketahui. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di Batam, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Pontianak, yang ada di Semarang dan juga di Sukabumi, yang juga turut menyebarluaskan siaran pada saat ini. Juga untuk kru yang siang ini sibuk dengan kegiatan, ya saya belum dapat data namanya. Baiklah, kita akan kembali sesudah sajian lagu berikut. Tetap bersama Silaturahim.